Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin ala jamil anbiya'i wal mursalin wa ala ibadillahi sholihin min ahli samawati wal ardh. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala bi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azizil karim wa ala dzalika minasyaitonir rajim wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'minin. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita subuh jam 3:09. Setelah bertahajud, setelah tahmid, tazkir, mudah-mudahan kita dikabulkan doanya, diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang belum bangun tetap selamat bangun ya. Yang mau berpuasa besok selamat berpuasa, puasa Nabi Daudnya. Senin sudah kita lewati atau kodoknya dan sebagainya. Dalam kesempatan kali ini kita ambil judul yang kita bahas adalah Risalah Doa. Bukunya ini ya, Risalah Doa Ustadz Labib MZ ya, yang nulis buku ini. Ustadz Labib MZ, Risalah Doa. Di sini ada hasiat surat Al-Fatihah, ada hasiat ayat kursi, ada lagi hasiatnya surah Al-Ikhlas, hasiat Al-Mu'awwizatani, hasiat doa nur buat, dan hasiat ayat 1000 dinar. Kata pengantar kita baca dulu sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Lahir ya, semua manusia mengakui bahwa dirinya diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi manusia diciptakan dengan keadaan lemah, tidak ada yang tidak lemah semua. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan dalam surah Al-Mu'min ayat 60 dia berfirman, berdoalah kamu, kapanku niscaya aku akan mengabulkan doamu. Atau tadi ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kami akan kasih atau dijabah doa. Terus ada lagi ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin ya. Semua manusia mengakui bahwa dirinya itu lemah tadi ya. Maka dengan kelemahan sehingga ia tidak dapat berbuat banyak di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan yang menimpa dirinya itu. Oleh karenanya maka ia membutuhkan pertolongan kepada yang kuat. Sedangkan yang kuat dan yang patut diminta pertolongan itu hanyalah Allah. Sebab dialah yang menciptakan manusia dan yang memberi perlindungan kepada. Kalau lagi berdoa ini suka ngantuk kalau ngaji ya, karena ngaji tadi tidak disukai oleh setan. Setan tidak senang kita ngaji, maka dikasih ngantuk dan sebagainya. Terus ya jangan ngantuk kita, temanilah dengan ngopi apa ya. Nah dari itulah maka kami susun sebuah buku, kata pengantar ya, yang berisi doa-doa sebagai sarana memohon kepada Allah di dalam rangka menghadapi berbagai macam kesulitan hidup manusia demi mencapai kesejahteraan. Dari itu buku ini sangat penting sekali bila dimiliki oleh para pembaca buku yang kami susun dengan dilengkapi keterangan dan hikayat menarik dengan tujuan agar dapat menambah keyakinan dan kekhusyuan dalam berdoa kepada Allah. Demikianlah kiranya semoga usaha kami
Yang sangat sederhana ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membawa manfaat bagi dari kami dan bagi para pembaca. Akhirnya tegur sapa dari para pembaca yang beriman akan senantiasa kami tunggu-tunggu. Bila mana terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalam buku ini, dan kepadanya kami ucapkan berjuta-juta terima kasih. 11 Juli 95 Masehi, siraman dukun Gersik, 13 Sopar 1416 Hijriah. Penyusun Labib MZ ya. Terima kasih sudah membuat dan kami baca. Ini buku ini sewaktu saya di Pondok Pesantren Salafiyin Nizamiyah Gunung. Ya, daftar isinya sampaikan ada 124 doa ya, cocok buat anak-anak pemula yang bagi baca, senang baca ya. Kasih. Terus adab ya, terusnya kita baca tentang adab berdoa. Di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya disertai dengan beberapa adab berdoa, di antaranya sebagai berikut. 1. Hendaknya menjauhi segala yang diharamkan. Jauhi yang diharamkan, baik makanan atau minuman. Makanan minuman yang haram juga bisa menghalangi terkabulnya doa ya, gitu kan. Sebab yang demikian itu doanya akan tertolak. Jadi makanan yang haram, pakaian yang haram, tempatnya yang haram akan tertolak doanya. Makanya harus bersihkan dulu, bersihkan diri, bersihkan hati, bersihkan pakaiannya, tempat sholatnya. Yang kedua, hendaknya berdoa pada saat-saat yang mustajab, umpamanya pada saat sesudah sholat fardu, pada sepertiga malam yang terakhir, atau pada saatnya tengah malam yang sunyi ketika mana manusia sedang enak-enaknya tidur, atau ketika duduk di antara khutbah itu ya, atau antara adzan dan iqomah itu doa mustajab, atau lagi turun hujan doa itu jamaah, atau lagi dengan kesulitan, terjepit, lagi musafir, lagi berjalan, itu doa ya. Atau di depan Ka'bah berdoa, di multazam, terus lagi di Madinah, Mekah dan Madinah berdoa. Perbanyak berdoa, karena doa itu adalah minta. Yang keempat, hendaknya dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah tahdirul qalbi, hadir hati, fokus, ikhlas serta berkeyakinan. Ikhlas mengosongkan dari pamrih dan berkeyakinan, yakin doa kita dijabah, bahwa doanya nanti pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaknya jangan memohon sesuatu yang dilarang atau yang mustahil, dapat sebab yang demikian dapat menjauhi dari Allah. Dengan kata lain, dia tidak akan mengabulkan doanya. Itu ya. Yang kelima, hendaknya mengulangi doanya beberapa kali, minimal 3 kali, dengan tidak ada rasa berputus asa, sebab yang bersifat putus asa itu hanyalah kaum yang kafir ya. Yang keenam, hendaknya dengan rasa suara rendah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, hadir kalau hati kita, bersikap sopan dengan menghadirkan hati tertentu kepada Allah, sebab yang demikian itu akan dapat menghantar doa kita terkabul. Yang ketujuh, hendaknya memperbanyak membaca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dimana istighfar, dimana minta dulu pengampura ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di luar doanya, atau diakhiri doanya, sebab yang demikian itu dapat mengantarkan pengambulan. Berbanyak sholawat dan istighfar di awal sebelum berdoa atau di akhir setelah berdoa, seperti itu. Yang kedelapan, hendaknya jangan mengucapkan aku sudah berdoa dan berdoa berkali-kali tapi belum dikabulkan juga oleh Allah. Jangan. Demikianlah di antara adab-adab berdoa yang kami ambil dari beberapa hadis yang telah kami himpun.
orang yang doanya tidak ditolak. Di antara orang yang doa tidak tertolak oleh Allah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, doanya orang yang sedang dalam keadaan terdesak, lagi terdesak mau dibunuh, berdoa langsung. Yang kedua, doanya orang yang teraniaya walaupun dia itu kafir, disiksa, berdoa dijabah sama Allah. Hati-hati. Doanya orang tua terhadap anaknya, minta pertolongan, ada orang tua minta pertolongan. Yang keempat, doanya orang berjasa kepada masyarakat. Yang kelima, doanya orang di tempat perantauan, lagi dirantau, berdoa. Yang keenam, doanya seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Doa pemimpin yang adil dan bijaksana. Yang kedelapan, doanya orang muslim dan muslimah di hadapan sesama. Yang kesembilan, doanya orang yang menyambung tali ke keluarga antara silaturahmi. Yang ke-10, doanya anak soleh terhadap orang tuanya. Demikianlah di antara orang yang doanya tidak tertolak, yang kami ambil dari beberapa hadis yang telah kami himpun dengan tujuan agar kita bisa mengambil suara tauladan dari perilaku mereka di dalam maka mencapai pembuluhan atau pengambulan doa kata doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Satu ya, mulai ya. Sudah kita bacakan orang yang doanya tidak tertolak atau ada berdoa. Terus yang pesan ketiga, satu doa sebelum berwudu, bismillahirrahmanirrahim ya. Doa sebelum berwudu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah, ada sada puji lillahi kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahura. Alladzi tegasnya ja'ala menciptakan al-ma'a kana cai wa tahura yang bersih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu doa sebelum berwudu. Yang kedua, doa membasuh dua tangan. Ini ya, ada air. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan ibadah dan kebaikan, dan berlindung kepadamu dari keburukan dan keruksakan. Yang ketiga, doa berkumur, lah ngambil air langsung berkumur. Allahumma askini min haudin nabiyyika Muhammad SAW ka'san la adma'u ba'dahu abada. Wahai Tuhan kami, beri minuman aku dari air telaga Nabi-Mu Muhammad SAW setia gelas yang tidak haus atau buat selamanya. Yang keempat, doa menghirup air ke hidung, langsung masuk hidung. Allahumma arrihni raihatal jannah. Allahumma ya Allah arrihni ya wahai Tuhanku, berkenanlah kita buku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisaban yang sudah tidak berbelit-belit. Yang kedelapan, doa membasuh tangan kiri. Allahumma latu'ti. Oh, yang keempat salah, kelewat ya. Wahiyatal jannah. Wahai Tuhanku, bawilah aku dengan bebauan sorga. Jadi orang yang mengisupkan air ke hidung akan menghirup udara segar di surga. Yang kelima, doa mengeluarkan air dari hidung. Allahumma inni a'udzubika minar rawaihin nari wasu'id dar.
Allahumma ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbahaya atau berbauan neraka dan keburukan tempat tinggi. Ya. Ambil air, langsung keluarkan lagi. Yang keenam, doa membasuh muka. Allahumma bayyid wajhi wa yawma tabyadu wujuhun taswadu wujuhun awliya, seperti ini ya. Wahai Tuhanku, putihkanlah wajahku pada hari putihnya wajah-wajah orang mukmin dan hitamnya wajah-wajah orang kafir, seperti itu. Nanti orang mukmin akan putih di akhirat, orang kafir akan hitam. Bagaimana di dunia hitam? Jadi yang membedakan wudunya hitam kelam juga, kalau wudunya bagus nanti bakal putih. Walaupun pakai pelembab di dunia tapi tanah sholat tetap bakal hitam nanti dah. Yang ketujuh, doa membasuh tangan kanan. Allahumma a'idni kitabi biyamini wa hassin wasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku, wahai Tuhanku, berikanlah kitabku dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang sudah tidak berbelit-belit. Nanti kan ada yang berbelit-belit gitu ya, ngehisab berbelit-belit, nanti dibelit-belit kayak orang hilang mobil mau ngajuin ke polisi, berbelit-belit ke sana kemari, akhirnya malas gitu ujungnya ya. Doa membasuh tangan kiri. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali walami wara'il dari. Sambil dibasuh gini saja. Wahai Tuhanku, janganlah engkau berikan kitabku pada tangan kita kiriku, dan janganlah pula dari arah belakang punggungku. Jadi ngasih buku itu dari punggung atau sebelah kiri. Itu yang jelek, yang bagus dari kanan, terus di depan. Yang kesembilan, doa mengusap kepala. Nah gini, Allahumma harim sa'ri wa basyalan nar. Allahumma harim sa'ri 3 kali. Wa azillani tahta arsika yawma la azilla illa dilluka. Wahai Tuhanku, haramkanlah rambut dan kakiku dari neraka, dan naungilah aku di bawah arsmu pada hari dikala tidak ada naungan kecuali hanya naunganmu. Doa mengusap 2 telinga. Ini ada Allahumma ismani munadiyan jalnah fil jannati ma'al abrar. Wahai Tuhanku, pendengarkanlah kepadaku suara pemanggil surga di dalam surga bersama-sama orang yang berbakti dipanggil ke surga. Allahu akbar, Allahu akbar, adzan. Nah, jalma anu sok ngama masuk telinganya, insya Allah akan mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ketika orang yang tidak membasuh ini terus tidak pernah berdoa, setan masuk ke telinganya, makanya jadi gudeg. Dalam Al-Quran ada summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum telinga, nah tuli, bukmun tidak bisa berbicara, umyun pendengarannya tidak bisa, penglihatannya tidak bisa lihat, fahum la yarji'un. Yang ke-10, doa mengusap 2 telinga. Allahumma iqdah. Yang ke-11, doa membasuh leher. Basuh leher ini ya. Minas salami Allahumma pukka unuki minan nari wa a'udzubika bika minas salasili wal aglal, gitu ya. Wahai Tuhanku, pisahkanlah leherku dari neraka, dan aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai dan belenggu. Keluarkanlah belenggu, jangan sampai dibelenggu. Nipu hidup itu ya, kalau sedih belenggu ya, sedih. Yang ke-12, doa membasuh kaki kanan. Allahumma sabbit qadami ala siratikas sholihin ala siratil mustaqim ma'al aqdami ibadikas sholihin. Ya Allah, kita kami minta pertolongan. Ya Allah, wahai Tuhanku, tetapkanlah kakiku di atas titian yang larus, yang harus bersama kaki hamba-hambamu. Yang ke-13, doa membasuh kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika min anta zamana qadamin ala siratikal binnar wal muttaqin. Allahumma ya Allah, berwudu dengan wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran kakiku di atas jalan neraka-Ku pada hari dikala tergelincir kaki orang
orang kafir dan munafik nanti akan surga atau neraka. Keterangan berwudu dengan sempurna yaitu berwudu menurut cara yang telah digariskan oleh agama, seperti halnya membaca basmalah yang tersebut dalam di atas, karena barang siapa yang berwudu dengan sempurna maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu kemudian membasuh mukanya, maka keluarlah kesalahan yang diperbuat oleh pandangan keduanya air yang terakhir. Dia apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa. Walaupun sedikit lep-lepan tapi kita harus kuat, karena jam 3.29 masih lama waktu subuh ya. Doa setelah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang suci. Kayak gitu. Keterangan dalam riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rasulullah bila sudah berwudu, beliau membaca doa di atas Allahumma tersebut seraya menghadap ke kiblat gitu ya. Yang kelima, doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin. Bismika Allahumma sholli ala Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah wahai Tuhan, limpahkanlah rahmat kami dan Nabi Muhammad SAW. Terangkan dalam riwayat lain Ibnu Sunni dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah apabila akan masuk Rasulullah apabila akan masuk ya, wah itu kan limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Riwayat Ibnu Sunni dari Anas bin Malik berkata Rasulullah apabila akan masuk masjid, beliau membaca doa tersebut. Sedangkan menurut riwayat lain Abu Daud dan Nasai dari Abu Hamid menganjurkan kepada pengunjung masjid membaca salam lalu membaca Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Itu. Wa idza nakum kabarikum ba'dakan Allahumma ya Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma ya Allah, inni as'aluka min fadlika keunggulanmu. Besok kita doa yang ke-16 tentang bila ada orang jual beli di masjid. Berarti tidak boleh jual beli di masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Khudmah subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.